Halo guys, welcome to Kame Channel. So, di video kali ini saya akan bahas aplikasi-aplikasi terbaik untuk siswa dan pelajar. So, maka tonton video ini sampai habis. Oke, kan teman-teman, kita sekarang belajar secara online. Nah, aplikasi Android memang salah satu ya teman-teman menunjang para siswa dalam belajar dalam berbagai segala materi yang ada. Selain untuk belajar, ternyata masih ada beberapa aplikasi yang lainnya buat kita membantu para pelajar seperti SMP, SMA, bahkan mahasiswa agar belajar itu lebih mudah ya teman-teman. Apa saja sih aplikasi ini? Misalkan, so tonton video ini sampai habis. Kita check in out. Oke teman-teman, untuk yang pertama adalah Adobe Acrobat Reader ya teman-teman. Jadi di aplikasi ini adalah zamannya serba online ya. Jadi hal ini mungkin kertas sudah tidak lagi digunakan dan kebanyakan dengan menggunakan e-book ya teman-teman. Nah, jadi aplikasi ini digunakan untuk membaca e-book dalam berupa bentuknya PDF. Maka dari itu aplikasi ini cocok untuk membantu kita dalam belajar, di mana aplikasi ini dapat membaca e-book dalam format PDF ya. Next, kedua adalah Color Notes, Notebook Notes ya. Seperti inilah ya teman-teman, untuk para siswa baik SMP, SMA, juga mahasiswa yang sering lupakan tugas ya teman-teman. Hal ini cukup membantu kita nantinya. Nah di sini kita bisa menggunakan aplikasi ini sebagai catatan pengingat ya. Salah satu aplikasi untuk pelajar ini mudah para siswa untuk mencatat apapun. So, apalagi sih aplikasinya? Seperti biasa ya teman-teman, jangan lupa like, subscribe terlebih dahulu ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Nah, kemudian yang ketiga ini hal yang paling penting ya teman-teman, Cam Scanner ya teman-teman. Cam Scanner ini adalah aplikasi pelajar dari memang sangat menunjang produktivitas ya teman-teman. Hal ini cukup berguna sekali untuk para siswa yang tidak memiliki alat scanner pada mesin printer dan dapat digunakan dengan mudah melakukan scanning file atau buku apapun dengan memotonya seperti sedang berfoto dengan smartphone ya, seperti itu. Kemudian hasilnya juga akan muncul seperti layaknya scanner ya. Para pengguna juga bisa dapat menyimpan dalam format PDF atau JPEG ya teman-teman. Nah, untuk yang keempat adalah Zoom ya. Nah, ini aplikasi yang sangat perlu ya untuk para siswa ataupun yang lainnya. Nah, aplikasi ini untuk memudahkan para pelajar untuk bergabung pada kelas online. Dengan memiliki aplikasi Zoom di ponsel, tidak takut ketinggalan pelajaran, terutama karena tidak semua murid memiliki komputer. Tentu dengan adanya Zoom di ponsel akan memudahkan kita belajar dan mengajar berjalan dengan lancar. So, untuk yang kelima, apa sih? Nah, untuk yang kelima adalah Google Classroom. Aplikasi ini sungguh layak dicoba ya teman-teman. Seperti namanya, Google Classroom sungguh menawarkan pengalaman kelas virtual untuk memudahkan kita dapat mendapatkan materi kelas, menerima tugas, serta berdiskusi dengan guru ya teman-teman. Sementara itu, guru pun bisa memberikan nilai kepada tugas yang dikerjakan murid teman-teman dengan lebih cepat. Aplikasi ini juga ringan, tidak mudah merasa kesulitan menggunakan Google Classroom. Kemudian untuk yang keenam, apa? Periodic Table, teman-teman.
Nah, aplikasi ini sangat dibutuhkan ya, khususnya mungkin anak-anak kimia ya teman-teman. Di sini kita akan belajar tentang periodik ya teman-teman. Nah, jadi di sini tidak perlu membawa Nah, jadi aplikasi ini kita tidak perlu repot membawa kertas tabel pen gede ke dalam kelas. Para siswa tinggal buka aplikasi ini. Kemudian yang ketujuh teman-teman, apa sih? Nah, jadi yang ketujuh adalah Microsoft Office. Nah, teman-teman, Microsoft Office ini menjadi hal yang sangat dibutuhkan bagi kebanyakan orang, termasuk para pelajar, mahasiswa yang lainnya. Dengan kumpulan aplikasi di Microsoft ini tentunya akan memudahkan kita dalam menunjang aktivitas kesehari-hari ya teman-teman. Nah, pada aplikasi pada aplikasi ini kita dapat mulai dari WordX, Word, PowerPoint, Outlook, Notes, OneDrive, dan yang lainnya. Ini menjadi yang dibutuhkan kita ketika kita belajar di rumah atau kuliah daring seperti itu. Kemudian dictionary atau sering kita disebut juga kamus ya teman-teman. Nah, di aplikasi ini kita untuk para pelajar ini dibutuhkan untuk mahasiswa jurusan yang ada kaitannya dengan bahasa Inggris, namun tidak menutup kemungkinan teman siswa yang lainnya seperti anak SMP, SMA, dan mahasiswa lainnya membutuhkan aplikasi dictionary ya teman-teman, untuk memudahkan kita menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah, kemudian apalagi? Nah, kemudian RAR ya teman-teman. Aplikasi RAR ini dimasukkan salah satu daftar aplikasi untuk menunjang produktivitas anak sekolah, sebab dengan aplikasi ini kita dapat dengan mudah mengkompres dokumen pelajaran, baik dari formatter, bentuk dokumen, ataupun sebaliknya. Ya, pasalnya kebanyakan dokumen pelajaran terkadang membuat file menjadi berantakan. Belum lagi jika pelajar saling tukar catatan dalam bentuk dokumen, tak mungkin mengirimkan dokumen satu persatu. Kemudian apalagi? New timetable ya teman-teman. Nah, jadi aplikasi ini memiliki jadwal pelajaran yang cukup padat. Jadi ini aplikasi untuk membagi waktu kita yang padat ya teman-teman. Coba deh kita mengatur keseharian kita melalui aplikasi ini ya. Kemudian apalagi? Homework student ya teman-teman. Nah, jadi mungkin kita sering padatnya kegiatan siswa. Terkadang mereka juga lupa dengan PR ya teman-teman, ataupun tugas-tugas sekolah yang menumpuk. Nah, jadi untuk mengatasi permasalahan itu, maka ini aplikasi ini sangat cocok ya untuk kita membuat schedule. Nah, jadi teman-teman itu aplikasi. Nah, jadi teman-teman itu sih aplikasi. Nah, jadi itu sih teman-teman aplikasi-aplikasi yang bermanfaat atau aplikasi terbaik buat kita penunjang sekolah daring untuk menjadi lebih produktivitas lagi, menjadi lebih efektif, dan intinya kita terus berprestasi meskipun kita sekolah daring. So, jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe terlebih dahulu. So, thank you for watching. Sampai jumpa di next video. Bye bye.